Berikutnya, bagian bawah plat geladak dan kadang-kadang balok juga menunjukkan bahwa air telah melewati beton dan menghilangkan sebagian pasta semen, menghasilkan residu kalsium hidroksida kristal di mana ada retakan stalaktit dan produk sampingan berkapur lainnya juga dapat terlihat tergantung dari dasar plat atau balok. Berikutnya, konstruksi batu masonry. Konstruksi dinding batu dapat dikategorikan berdasarkan bentuk dan pemasangan balok individu, mulai dari tidak beraturan hingga persegi kasar batu puing untuk berpakaian dan selesai asal pekerjaan tukang batu. Ketentuan untuk drainase dari belakang dinding harus dibuat untuk dinding yang tidak memiliki sambungan terbuka di bagian bawahnya. Memahami dasar-dasar konstruksi dinding, pasangan bata, dan kunci untuk mengevaluasi masalah dinding batu. Berikutnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara kita Noval Abdullah. Daftar periksa berikut menguraikan masalah yang sering terjadi pada dinding pasangan bata. Yang pertama ada pemukiman, seragam dan diferensial. Lubang pembuangan, hilangnya timbunan, endapan tanah di depan sambungan terbuka. Rongga besar atau sendi terbuka, hilangnya batu cinking, gerakan sendi, blok hilang atau dipindahkan, rentang ukuran batu dan pola penempatan. Batu yang terlalu kecil dan tidak pas bersudut versus bulat. Gerakan dan tidak sejajaran merupakan penyelarasan horizontal. Metode perbaikan umum. Pendekatan umum untuk didesain perbaikan harus mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama ada metodologi dan teknik perbaikan. Kedua, penghapusan dan persiapan item yang sedang diperbaiki. Pemilihan bahan perbaikan, sistem pelindung, dan yang terakhir ada teknik penguatan sesuai kebutuhan. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Deari. Sistem proteksi katodik. Yang pertama, sistem proteksi katodik memberikan perlindungan korosi pada permukaan baja yang terendam dengan memaksakan arus listrik terbalik. Pada dasarnya membuat logam bertindak sebagai katoda daripada anoda. Yang kedua, sistem proteksi katodik umumnya dirancang oleh spesialis dengan pengalaman dalam struktur kelautan. Namun semua teknis pelabuhan harus memahami prinsip dan aplikasi pengoperasian mereka. Selanjutnya ada sistem fender. Sistem fender dapat mengalami kerusakan mekanis yang disebabkan oleh benturan kapal yang tidak disengaja dan efek kumulatif dari seringnya berlabuh rutin.
Tumpukan fender kayu dirawat dengan tingkat retensi tinggi 2,5 kaki. Pengawat chromate, copper, orsenet sebagai ditentukan untuk tiang penyangga di lingkungan laut, menjadi agak rapuh, membuatnya lebih rentan terhadap kerusakan akibat benturan. Ketiga, unit fender karet mengalami keausan bertahap, kerusakan akibat beban berlebih, paparan sinar UV, dan serangan ozon. Yang terakhir, dalam rehabilitasi sistem fender, penggunaan saat ini harus dievaluasi untuk memverifikasi bahwa desain sistem fender asli memadai untuk kapal yang saat ini menggunakan fasilitas tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Noval. Perangkat keras penambatan. Kerusakan perangkat keras tambat adalah pemandangan umum di fasilitas kelautan. Seringkali perbaikan intin dilakukan yang tidak menyelesaikan masalah yang terkait dengan perincian yang buruk dalam desain aslinya. Dan perbaikan mungkin gagal dalam beberapa tahun. Contoh klasik dari hal ini adalah retakan dan pengelupasan yang terus-menerus pada plat beton sisi-sisinya. Next. Berikut contoh perangkat keras penambatan. Alat beton tipikal rusak oleh ekspansi korosi dan boiler baja tuang tertanam. Pengujian baut jangkar pasca pasang menggunakan dongkrak hidrolik. Terima kasih. Oke, kami membuka sesi pertanyaan. Izin bertanya dong. Ya, silakan sebutkan nama dan kelompoknya. Namanya Salsa dari kelompok 7, ingin bertanya, bagaimana beton bisa mengalami kerusakan? Oke, ditampung dulu ya Salsa. Ada lagi yang ingin bertanya? Apa ada lagi yang ingin bertanya? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Salsa dari kelompok 7. Pertanyaannya adalah, bagaimana beton bisa mengalami kerusakan? Jawabannya adalah, beton dapat mengalami kerusakan fisik disebabkan oleh abrasi dan siklus beku cair dan serangan pada kimia yang disebabkan oleh klorida, karbon dioksida atau CO2, sulfat, agregat alkali reaktif, atau yang bisa disebut dengan AAR. Itu jawabannya gimana untuk Salsa? Cukup puas? Oke, cukup, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, sekian presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.